Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irina Firhamawati. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Ayu Cerdas Indonesia yang sudah memberi kesempatan saya untuk lolos di tahap interview yang pertama. Nah, sekarang saya ingin mengerjakan challenge yang pertama yang diberikan oleh pihak Ayu Cerdas Indonesia kepada calon pengajarnya. Baik, langsung saja saya ingin masuk ke pokok utama materi saya. Nah, di sini saya ingin menjawab challenge dari pihak Ayu Cerdas Indonesia sebagai pengajar online-nya. Sebelumnya saya ingin memberikan sedikit gambaran profil tentang Ayu Cerdas Indonesia, yaitu tempat belajar yang baik dan nyaman bagi anak-anak. Dengan visi misi menjadi lembaga khusus terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia, maka Ayu Cerdas Indonesia selalu mengedepankan kualitas baik dari sisi mutu, pelayanan, dan juga citra. Ayu Cerdas Indonesia berkomitmen menjaga mutu kualitas belajar siswanya dengan melakukan pembatasan jumlah siswa dalam kelas, yaitu maksimal diisi 8 siswa per kelasnya. Ayu Cerdas Indonesia juga menerapkan model pembelajaran joyful learning dan reward khusus bagi siswa dan juga guru yang memiliki nilai rapor 9. Kualitas layanan ditunjukkan dengan mengedepankan sikap ramah kekeluargaan tanpa menghilangkan sisi profesionalitas. Hal ini sudah terbukti dengan bertambah banyaknya siswa yang sudah bergabung di Ayu Cerdas Indonesia, dan sejauh ini sudah tercatat sekitar ada 3.000 siswa yang sudah gabung di Ayu Cerdas Indonesia dengan jumlah pengajar kurang lebih ada 100 orang. Nah, 2 belajar unggulan yang menjadi produk Ayu Cerdas Indonesia yakni Pinjermatic, cara berhitung cepat dan juga tepat menggunakan jari jemari, dan juga satu lagi produknya yaitu English Right Brain. Challenge dari pihak Ayu Cerdas Indonesia kepada calon-calon pengajarnya yaitu kita harus memaparkan topik-topik pengajaran sebagai seorang pengajar. Nah, topik-topik pengajarannya ini tuh ada banyak sekali. Yang pertama ini saya ingin menjelaskan topik pengajaran mengenai sisi komunikasi. Komunikasi menjadi salah satu penilaian pertama dari siswa kita beserta orang tuanya kepada kita, pengajarnya. Kita menjelaskan dan menyampaikan maksud dan tujuan kita apabila kita menyampaikannya dengan kata-kata yang baik. Jadi mereka tuh bisa memahami maksud dan tujuan kita kalau kita bisa menyampaikan maksud kita itu dengan baik. Nah, berkomunikasi juga harus dilakukan dengan bahasa yang baik, sopan, dan mudah dimengerti oleh siswa kita, apalagi jika siswa kita masih anak-anak ya. Kita tidak perlu menggunakan bahasa yang terlalu formal, berat, ataupun bertele-tele saat berkomunikasi dengan siswa. Tapi alangkah baiknya jika kita bisa juga memposisikan diri sebagai teman dari siswa kita. Jadi kita bertanya, kita sharing sama siswa kita bertukar cerita, nantinya siswa itu juga akan bersimpati sama kita pengajarnya. Dan jika komunikasi kita dan juga siswa kita udah terjalin dengan baik, maka nanti saat proses pembelajaran, siswa juga akan dapat menerima materi kita dengan mudah. Dan mereka juga nggak akan takut lagi nih tanya-tanya ke kita tentang materi yang belum dimengerti. Selanjutnya yaitu mengenai kesabaran. Sebagai seorang pengajar, kita harus punya jiwa kesabaran yang kuat. Karena seringkali kita ini pengajar diajukan oleh siswa kita, bahkan dikecewakan. Nah, siswa juga akan merasa nyaman dengan kita pengajarnya jika kita ini nggak selalu menuntut siswa untuk menjadi yang sempurna ya. Selain itu, kita juga harus sabar apabila siswa kita sulit menerima materi dari kita pengajarnya. Kita nggak boleh menunjukkan rasa marah atau kecewa kita ketika respon siswa kita itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita harus selalu bersikap baik selama kita berhadapan dengan siswa kita. Karena kan karakter siswa itu masing-masing, dan kadang nggak semua siswa itu bisa menerima kita dengan baik. Selanjutnya yakni percaya diri. Seorang pengajar harus selalu percaya diri saat tampil di hadapan siswa.
Jangan sampai kita menunjukkan bahwa kita ini nggak siap buat mengajar siswa kita di hari itu. Atau jika ada materi yang kita kurang kuasai, kita juga harus selalu yakin dalam membawakannya. Kita bisa kok menggunakan berbagai cara jika suatu saat siswa kita tuh tiba-tiba tanya ke kita dan ternyata kita sebagai pengajarnya tuh lagi lupa sama materi tersebut. Misal dia tanyanya di hari Senin ya, waktu kita ketemu di hari Senin, tanya tentang materi A gitu misalnya, tapi kita nggak bisa jawab langsung di hari itu. Takutnya kalau kita jawab dari itu ada salah karena kita udah lupa sama materinya. Kita tetap harus menerima tantangan dari mereka. Oke, Dek, terima kasih atas pertanyaannya. Kita simpan dulu pertanyaannya, kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Itu salah satu trik supaya kita tuh kelihatan bisa di hadapan siswa kita. Jadi kita juga terlihat selalu percaya diri di hadapan siswa kita. Supaya itu kita bisa kok semuanya yang siswa tanyakan. Caranya kayak gitu, kita cari solusi mudahnya. Atau misalnya kalau kita ragu, tapi udah kita jawab nih, terus kita nanti di pertemuan selanjutnya bilang aja ke siswa kita, kemarin ada kesalahan materi saat kakak menyampaikan hal ini yang kamu tanyakan. Jadi sebagai seorang pengajar, meskipun kita harus terlihat yakin dan percaya diri, kita juga nggak boleh mengelak kalau emang kita ini salah. Kita juga tetap harus mengakui kesalahan kita minta maaf, kita ralat, kita betulkan. Saya yakin siswa akan menerimanya. Siswa akan mendengarkan kita dengan baik. Selanjutnya yaitu kreativitas. Nah, pada dasarnya semua siswa itu cepat merasa bosan saat di jam-jam belajar. Dan disinilah sebagai pengajar, kreativitas kita itu diuji. Kita harus bisa membuat suasana belajar selalu asik dan menyenangkan sampai di akhir jam pelajaran selesai. Kita bisa selipkan game-game kecil yang membuat siswa merasa enjoy saat belajar. Meskipun kita membawakannya, misalnya kita main game ya, tapi kita juga sisipkan materi saat kita main game tersebut sama siswa kita. Saya sering kali kok menerapkan game-game kecil ini di akhir-akhir jam pelajaran karena emang nggak bisa kita pungkiri juga siswa itu cepat banget merasa bosan, apalagi kalau materinya masih berputar di itu-itu aja dan mereka sulit menerima materinya. Oke, di sini saya ingin memberikan sedikit contoh yang saya lakukan, game-game yang saya berikan kepada siswa saya. Dulu itu saya sering banget ngajak siswa saya yang namanya bermain teka-teki silang. Kalau anak-anak itu kan kurang familiar ya sama teka-teki silang. Nah, di situ kesempatan saya mengenalkan metode pembelajaran teka-teki silang sama siswa-siswi saya. Meskipun mereka agak kesulitan, tapi mereka selalu mau mencoba dan mencoba karena mereka merasa tertantang gitu. Jadi nggak kerasa di akhir pelajaran tiba-tiba udah selesai aja. Selanjutnya mengenai dedikasi. Dedikasi merupakan sebuah pengorbanan baik berupa waktu, tenaga, bahkan juga pikiran demi keberhasilan usaha dan tujuan kita. Sebagai pengajar, tujuan kita adalah siswa bisa menerima materi yang kita berikan dan menerapkannya dengan baik. Akan tampak kok perbedaannya antara seorang guru yang menjalani profesinya berlandaskan cinta dan keikhlasan dengan guru yang terpaksa. Kreativitas guru muncul tatkala komitmen, konsentrasi, dan dedikasi dicurahkan sepenuhnya bagi keberhasilan proses pendidikan dan kemajuan siswanya. Cinta berkorban terhadap siswanya akan menumbuhkan kerelaan untuk kita. Jadi semuanya kita berikan yang terbaik untuk siswa kita, karena nggak bisa kita pungkiri ya, sebagai pengajar kita juga punya kesibukan lain selain memperhatikan siswa-siswi kita. Nah, di situ kita harus bisa menempatkan diri saat kita menghadapi masalah apa, saat kita berbaca dengan siswa kita harus memikirkan dulu masalah-masalah kita. Kita korbankan waktu kita. Contohnya di sini saya ambil diri saya sendiri. Saya juga punya banyak tugas kuliah saya, tapi saya juga harus membagi waktu saya untuk membantu belajar siswa-siswi saya, adik-adik saya. Jadi sama-sama kita ingin mencapai cita-cita kita sama-sama belajar bareng-bareng. Kita korbankan semuanya karena kalau kita ikhlas, kita sabar dalam menjalaninya, saya yakin hasilnya juga akan baik untuk kita sendiri dan juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Nah, yang terakhir ini yaitu mengenai organisasi. Organisasi di dunia pendidikan menurut saya beda ya dengan organisasi-organisasi di hal kepanitiaan.
Nah, dalam lingkup pendidikan yang berorientasi pada suatu tujuan, struktur organisasinya itu harus kuat. Di sini saya mengambil contohnya di lingkungan kerja Ayo Cerdas Indonesia itu sendiri. Kita harus selalu menjalin kerjasama yang baik dari pihak eksternal maupun internal. Nah, internal di sini tuh meliputi semua orang yang bekerja di AJI, yang bekerja di naungannya Ayo Cerdas Indonesia. Supaya kita ini bisa satu suara, kita selalu menjalin komunikasi. Karena kadang tuh orang tua nggak cuma tanya ke kita sebagai pengajar, kadang orang tua tuh tiba-tiba tanyanya tuh ke customer service-nya atau ke adminnya gitu. Nah, kita tuh harus satu suara gitu istilahnya. Karena kita ini kan tujuannya memberikan yang terbaik buat klien kita. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu menjalin komunikasi agar nggak miskomunikasi lah istilahnya. Jadi pandangan klien kita itu, oh ternyata di Cerdas Indonesia itu orang-orangnya profesional ya, kerjasamanya bagus gitu. Semuanya yang mereka berikan itu satu suara. Itu pasti klien akan menilainya. Jadi menurut saya di sini organisasi itu kita menyelaraskan dan kita menjalin kerjasama yang baik dari pihak internal kita maupun eksternal kita. Nah, sebagai pengajar, kita ini adalah jembatan pihak internal dan juga pihak klien kita. Jadi kita harus menguatkan fondasi kita. Kita harus selalu berkomunikasi sama pihak-pihak di belakang kita. Jadi nanti saat menyampaikan ke klien, kita nggak ada kesalahan-kesalahan lagi. Kita satu suara sama pihak-pihak yang ada di belakang kita. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Jadi dari studi kasus ini, kita memasukkan topik-topik pembelajaran tadi. Oke, di sini saya mengambil studi kasus salah satu siswa saya yang pernah saya tangani saat saya masih menjadi pengajar dulu. Jadi ini saya langsung ambil kasusnya dari diri saya sendiri ya. Nama siswanya di sini Fatih. Dek Fatih ini masih dulu di kelas 2 SD kalau nggak salah dulu waktu masih belajar sama saya. Dia ambil programnya Pincer Metric. Nah, di ALC itu kan sebelum kita bergabung menjadi siswa yang regulernya, kita kan menjalani yang namanya kelas coba gratis. Nah, biasanya di kelas coba gratis itu nggak satu persatu, nggak guru dengan siswanya aja. Jadi kelasnya rame-rame. Nah, dulu saya itu setiap kelas coba gratis itu memasukkan 5 siswa dan 1 guru. Saya 1 guru saya dan 5 adik-adik yang ingin mengikuti kelas coba gratis. Dek Fatih itu ikut coba gratis di situ. Nah, Dek Fatih itu ternyata siswanya tuh beda dari yang lain. Dia tuh cowok, tapi beda dari kebanyakan siswa cowok-cowok saya yang rame, yang nggak penakut gitu. Nah, Dek Fatih ini tipe orang yang penakut, bahkan maaf saya harus bilang cengeng, meskipun dia cowok. Nah, di suatu kelas coba gratis itu kan 2 hari dari Sabtu Minggu. Saat saya telepon langsung diangkat. Ternyata kagetnya dia waktu kelas coba gratis itu kok banyak ya temannya. Karena dia pikir mungkin pertemuannya itu 1 guru 1 siswa. Habis itu kok banyak ya gitu. Nah, dia tuh udah diem gitu. Tapi saya masih belum terlalu menghiraukan dia karena murid-murid yang lain udah antusias, kita perkenalan dia udah nggak mau bicara tuh waktu perkenalan sama teman-temannya. Oke, akhirnya saya masih meneruskan kelas coba gratis dari itu. Saat udah berjalan hampir setengah jam pembelajaran, saat kita udah perkenalan materi dan yang lain-lain, terus saya bertanya pasti saat kelas coba gratis ke satu persatu siswa, apa yang belum dipahami dari yang Kak Ena jelaskan tadi gitu. Nah, saya tanya dong otomatis ke Dek Fatih karena dia tadi tuh diem gitu. Dan dia nggak mau memperhatikan saya. Waktu saya tanya, baru 1 kali teguran gitu. Halo Dek Fatih, apa yang tadi ada dibingungkan atau yang ingin ditanyakan ke Kak Erina? Dia langsung nangis dan langsung ditutup teleponnya. Oke, karena itu hanya 1 siswa, saya nggak mungkin membiarkan 4 siswa yang lainnya ikut terganggu. Akhirnya saya tetap melanjutkan kelas coba gratis yang itu dengan 4 siswa saya yang lain. Setelah selesai, saya menjalin komunikasi lagi dengan orang tua dari Dek Fatih ini. Saya tetap menjalin komunikasi sama orang tuanya. Bu, maaf sebelumnya saya nggak tahu kalau ternyata Dek Fatih itu sikapnya seperti ini. Dek Fatih penakut dan Dek Fatih nggak bisa belajar bareng-bareng sama orang yang mungkin baru dikenalnya. Orang tuanya menyadari kalau ternyata Dek Fatih memang seperti itu. Orang tuanya juga minta maaf ke saya. Maaf ya Pak, saya nggak sempat bilang kalau ternyata Fatih itu seperti ini anaknya. Oke, nggak apa-apa Bu. Gimana sekarang kita cari jalan tengahnya?
kita komunikasikan dengan orang tuanya. Oke, ternyata orang tuanya masih mau mencoba kelas coba gratis, tapi dengan Dek Fatih sendiri dan juga saya. Oke, di sini kesabaran saya udah diuji, yang tadinya di kelas banyak, terus saya harus kelas 3 lagi dengan satu siswa. Udah otomatis saya meluangkan banyak waktu lagi, dan membagi waktu saya lagi untuk kelas coba gratis Dek Fatih dengan Dek Fatih ini sendiri. Gitu. Oke, nggak apa-apa Bu, saya terima tawarannya dan saya siap untuk mendampingi Dek Fatih coba gratis sendiri sama saya. Alhamdulillah, coba gratisnya lancar meskipun banyak banget rintangannya. Saya hampir sempat nggak percaya diri. Saya ragu kalau saya bisa menemukan Dek Fatih. Karena di hari pertama coba gratis, itu dia benar-benar nggak mau bilang ke saya sama sekali. Kalau saya tanya tuh dia cuma jawabnya pakai bahasa isyarat gitu. Misalnya saya ajak dia berhitung, coba di berapa hasil dari 5 ditambah 3. Dia nggak jawab langsung pakai suaranya, tapi dia cuma menunjukkan pakai bahasa isyarat. Misalnya 5 ditambah 3 tuh 8. Itu dia langsung jawab pakai isyarat jari. Kalau saya tanya ada yang ditanyakan, enggak, dia cuma giling kepala gitu. Pokoknya dia nggak mau berucap satu kata pun di hari itu. Di hari yang pertama. Kemudian saya berpikir nih, gimana ya caranya saya menarik perhatian Dek Fatih biar mau mengucapkan satu atau dua patah kata lah sama saya gitu. Akhirnya dari kedua saya coba metode belajar yang baru gitu. Saya ajak dia belajar pakai stick ice cream. Dulu kan ada media belajar pakai stick ice cream ya. Nah, saya ajak tuh Dek Fatih cerita-cerita. Dek Fatih, Kak Erina punya metode belajar baru. Kita belajar menggunakan stick ice cream ya. Gitu. Ternyata respon dia bagus. Oke, ya, dia masih menggunakan bahasa isyaratnya dia masih ngangguk-ngangguk, nggak apa-apa. Kemudian waktu saya tanya, Dek Fatih suka es krim nggak? Dia udah mulai kayak mau bicara, suka rasa ini gitu. Oke, kayaknya punya banyak rasa nih. Nah, di balik stick es krim ini tuh ada uh, tantangan-tantangan buat Dek Fatih. Kan kemarin kita udah belajar berhitung nih. Gitu. Saya ajak dia flashback ke materi sebelumnya. Kemudian saya kasih tuh soal-soalnya di stick es krim yang berbagai rasa itu, dia mulai mau mengerjakannya dan dia baru mulai memberikan suaranya di saat itu. Waktu saya udah ajakin dia belajar pakai yang namanya stick es krim itu. Akhirnya di situ di hari kedua berjalan dengan lancar, dia udah mau sedikit bincang-bincang sama saya juga udah mulai mendekatkan diri sama dia yang awalnya di hari pertama masih nangis, di hari kedua udah ada kemajuan, dia udah nggak nangis belajar sama saya. Nah, setelah itu, setelah coba gratis selesai 2 hari, saya bincang-bincang lagi, saya menjalin komunikasi lagi sama orang tuanya, menyampaikan informasi-informasi yang saya sampaikan pada umumnya, tentang jadwal kelas, tentang biaya pembayarannya, gitu. Nah, orang tuanya tuh tertarik ternyata, orang tuanya mau mencoba, meskipun tahu Dek Fatih itu susah ditaklukkannya, karena mereka melihat, oh ya, akhirnya anakku mau bicara loh sama Kak Erina. Ternyata usaha Kak Erina ada hasilnya ya, gitu, menarik perhatian Fatih. Dia mau belajar dan belajarnya satu persatu sama seperti kelas coba gratis gitu, sama saya aja belajarnya. Alhamdulillah, meskipun dia itu kelihatannya penakut, tapi sebenarnya dia itu bisa nangkep materinya itu dengan cepat. Jadi saya rasa setelah itu kesulitannya mungkin di komunikasi aja. Kita selalu menjalin kedekatan, menjalin komunikasi, saya menjalin gimana cara saya menarik perhatiannya Dek Fatih itu. Nah, dari yang awalnya dia nggak mau sama sekali bicara, sampai akhirnya dia berani bicara sama saya. Misalnya dia nanya, Kak, aku ada kesulitan di bagian ini. Wah, itu rasanya saya, oh ternyata dia berani tanya ke saya. Setelah beberapa kali pertemuan kelas, itu dia baru berani tanya. Namun kadang kalau dia lagi emang nggak mood sama sekali gitu juga terpaksa kita seperti belajar sendiri. Saya menerangkan, dia entah bermain, entah apa, kadang merespon, kadang enggak, itu tetap kita jalankan. Tetap saya jalankan kelasnya, sampai karena saya rasa kalau kita mau berusaha, kita memberikan yang terbaik, kita ikhlas ngajarinya,
siswa tuh pasti ngerasa kok ada rasa empati ya kita, oh ya ternyata Kak Erina ya ternyata Kak Erina nggak marah loh kalau aku nggak paham, kalau aku nggak ngerjain PR. Dia tuh ada rasa empati, akhirnya secara sendirinya dia mau berbaur sama kita, mau belajar bareng sama kita. Jadi yang pasti dampaknya bagus dan hasilnya juga bagus buat adiknya. Bahkan kalau saya bilang, kita libur dulu ya, karena ada keperluan gitu. Dia masih nanya ke saya, berapa lama Kak liburnya gitu. Waktu saya kasih PR yang awalnya nggak mau ngerjainnya lama, itu setiap habis kelas dia udah ngirim ke saya. Jadi saya rasa usaha kita itu berhasil kalau kita emang memberikan yang ikhlas, yang terbaik buat adik-adik kita, siswa-siswa kita. Nah, jadi dari pelajaran kasusnya Dek Fati ini, saya bisa memetik bahwa jangan hanya kita mengandalkan satu usaha kita aja. Gitu. Misalnya usaha kita yang awal nggak berhasil, coba kita cari usaha yang lain. Karena kalau kita ikhlas, kita memberikannya dengan penuh hati, siswa kita itu merasakan kok, oh ya kakak ini tuh ikhlas, kakak ini tuh sabar banget ngadepin aku. Nggak cuma siswa kita, bahkan orang tuanya gitu. Mereka akhirnya mau gitu sedikit-sedikit terbuka sama kita gurunya. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa saya petik di sini tentang kesabaran, tentang menjaga komunikasi yang baik dengan orang tuanya, tentang kita benar-benar berkorban untuk membantu adik ini menaikkan rasa percaya dirinya bahwa dia itu bisa. Jadi kita nggak boleh nyerah cuma karena melihat siswa yang kita harapkan tuh nggak seperti apa yang kita bayangkan gitu. Kalaupun kita ditolak, berarti memang bukan rezeki kita di siswa tersebut. Tapi jangan pernah menyerah dan selalu memberikan yang terbaik buat siswa-siswa kita. Sekian untuk penjelasan dan rangkaian challenge dari pihak ACI di tahap ini. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik dan juga saya bisa mendapatkan hasilnya yang terbaik. Terima kasih.